Terima kasih karena telah mengklik video ini. Assalamualaikum, hai seluruh, kenalin, gue Alfa. Di channel ini gue mau membahas tentang berbagai macam kasus misteri dan hal-hal seputar horor, mistis, atau lainnya, serta segala hal yang mau gue share ke kalian. Tapi sebelum itu, tolong pencet tombol subscribe dan like di bawah ini buat mendukung gue untuk menyajikan video-video lebih baik ke depannya untuk kalian. Hope you enjoy seluruh. Di video pertama ini gue mau membahas tentang sebuah kasus misteri, yaitu The Black Dahlia Murder. Sebuah kasus pembunuhan wanita cantik yang dimana mayatnya ditemukan sangat mengenaskan karena tubuhnya terbagi menjadi dua. Kenapa sangat misteri? Karena sampai sekarang pelakunya masih belum ditemukan, padahal sudah 70 tahun berlalu. Oke, gimana kisah selanjutnya dari kasus ini? Selalu simak di channel ini ya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. The Black Dahlia memiliki nama asli Elizabeth Short yang lahir pada tanggal 29 Juli 1924. Ia lahir di Hyde Park, Massachusetts, Amerika Serikat. Tapi di sini atau di video ini gue panggil dia Dahlia saja ya, supaya memudahkan gue untuk menyebutnya berulang kali. Orang tua dari cewek ini bernama Phoebe yang menjadi ibunya, serta Cleo Short yang menjadi ayahnya. Sayangnya si Dahlia ini tumbuh di lingkungan yang kurang harmonis seluruh. Makanya di masa mudanya ia pergi ke Hollywood untuk menjadi seorang artis. Karena si Dahlia ini orangnya yang supel atau mudah bergaul, serta dia ya cantik sih, makanya dia mempunyai banyak kenalan konglomerat dan artis-artis papan atas yang memiliki banyak duit. Salah satunya yaitu seorang pria bernama Mark Manson yang memiliki klub malam dan sebuah teater di Hollywood sana. Terus si Mark mengajak si Dahlia untuk pergi ke rumahnya bersama beberapa orang artis Hollywood untuk dijadikan sebagai penghibur kaum konglomerat di sana. Melenceng ini. Nah, si Elizabeth Short ini mendapatkan julukan The Black Dahlia karena pada waktu itu atau pada zaman itu ada sebuah film yang viral yang berjudul The Blue Dahlia. Nah, si Elizabeth ini mirip dengan sifatnya itu mirip dengan pemeran cewek di film itu, makanya dia mendapatkan julukan Dahlia. Sedangkan untuk Blacknya ya karena si Dahlia ini suka memakai pakaian hitam serta memiliki rambut yang hitam dan panjang. Nah, maka dari itu teman-temannya menjulukinya sebagai The Black Dahlia. Pagi hari pada tanggal 15 Januari 1947, ada seorang bude-bude bernama Betty Bersinger yang sedang berjalan-jalan bersama anaknya ke sebuah toko sepatu. Anaknya ini berumur 3 tahun seluruh. Pada saat berjalan-jalan di Leimert Park, si bude-bude ini curiga. Ia melihat sesuatu berwarna putih-putih di semak-semak. Namun ia kira awalnya di sini adalah itu sebuah mannequin. Nah, pada saat si bude-bude ini mendekat, ya semakin dekat, bude-bude ini tercengang, kaget. Ternyata putih-putih ini adalah sebuah tubuh manusia yang telah terpotong menjadi dua. Lalu si bude-bude ini bergegas ke rumah terdekat untuk menghubungi polisi. Setelah dihubungi, 2 polisi pun diterjunkan. Ia bernama Harry Hansen dan Finis Brown. Namun sayangnya saat mereka berdua datang di TKP ini sudah dipenuhi oleh wartawan-wartawan dan warga-warga yang kepo atas penemuan mayat ini. Lalu si 2 polisi ini membubarkan seluruh kerumunan tadi untuk menyelidiki apakah ada barang-barang peninggalan si pembunuh ataupun jejak kaki yang tertinggal di TKP ini. Namun sayangnya tidak ada barang bukti ataupun jejak kaki yang bisa ditemukan di sini. Melihat tadi sudah banyak sekali kerumunan orang-orang yang ada di TKP ini. Ya, mayat itu tadi dibawa ke kantor polisi
untuk diidentifikasi dan diotopsi. Hasil dari identifikasi, polisi membukakan siapa identitas dari wanita itu, yaitu Elizabeth Short. Dan dari hasil otopsi, polisi menemukan adanya tanda-tanda penyiksaan, yaitu ditemukannya cabikan di muka hingga seluruh tubuh, serta adanya tanda-tanda pemerkosaan, walaupun tidak ditemukan adanya sperma di mayat ini. Karena meledaknya kasus ini, ada setidaknya 60 orang pria dan wanita yang mengaku sebagai pembunuhnya. Namun, polisi tidak serta-merta langsung mempercayai hal itu. Lalu, polisi terus melakukan investigasi dan wawancara kepada orang-orang tadi, bahkan yang kenal dan dekat dengan Elizabeth juga ikut diwawancarai. Setelah memintai keterangan hingga ratusan bahkan ribuan orang, hasilnya pun tetap nihil atau dinilai kurang untuk mengetahui siapa yang benar-benar menjadi pelaku dari pembunuh si Dahlia ini. Pada saat sibuk-sibuknya mewawancarai satu persatu dari banyak orang tadi, tiba-tiba sebuah paket misterius didapatkan oleh kepolisian. Paket ini berisikan sebuah surat yang terbuat dari potongan-potongan majalah bertuliskan, "Ini adalah barang kepunyaan Dahlia. Surat akan menyusul." Bersamaan surat ini ditemukan juga pula kartu jaminan sosial, akte kelahiran, dan foto si Elizabeth di dalam kotak misterius ini. Polisi pun mencari sidik jari yang ada di kotak tersebut, namun sayangnya tidak ditemukan karena diketahui pengirim telah membersihkan kotak tersebut menggunakan minyak tanah. Karena kasus ini yang sangat kompleks atau jelimet, kepolisian pun menetapkan seluruh orang yang berhubungan dengan Elizabeth menjadi tersangka, hingga sebanyak ribuan orang diwawancarai untuk mendapatkan petunjuk pembunuhan ini, dan ratusan orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun sayangnya hingga sekarang pelaku dari pembunuhan tersebut tidak ditemukan. Sedih sekali, guys. Menurut para detektif, berdasarkan kondisi mayat Elizabeth, ada dua kemungkinan mengenai sang pembunuh. Yang pertama adalah orang terdekat Elizabeth dan membunuhnya karena motif dendam. Memang dalam kasus pembunuhan di mana mayat korban dirusak hingga benar-benar rusak, biasanya motifnya karena memiliki dendam yang sangat besar. Maka dari itu, orang-orang terdekat Elizabeth seperti Mark Hansen diwawancarai. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Dua pembunuh berantai. Beberapa peneliti independen telah mengemukakan ada setidaknya 24 tersangka pembunuh si Black Dahlia ini. Oke, itulah rangkuman dari kasus The Black Dahlia Murder menurut versi gua. Kalau ada kurangnya, gua mohon maaf ya. Dan kalian bisa lengkapi di kolom komentar. Matur nuwun, Slur.